Halo semuanya, balik lagi bareng gua, Bani Ramadhani. Jadi di video kali ini gua pengen memberikan tips and trick tentang mengatasi karburator yang banjir, cuy. Jadi seminggu yang lalu sisa item itu karburatornya nih banjir dan gue sempat pusing karena waktu itu tuh banjir di tengah jalan, kena speed trap, tiba-tiba banjir dan motornya nggak bisa nyala. Itu ngeri banget sih. Jadi di video kali ini gue akan memberikan solusinya, gimana cara mengatasi motor banjir ketika lagi di jalan, dan juga tipsnya supaya nggak banjir lagi nih karburator lu, gimana cara menanggulanginya. Oh ya, ini by the way gue habis servis karburator, jadi ini udah bersih banget cuy, udah kinclong parah tuh ya kan. Mantap banget PE gue. Jadi gue bisa servis dan juga gue sekalian aja bikin video ini, dan menurut gue video ini tuh penting karena ini tuh tentang karburator banjir cuy. Yang dimana sebenarnya lu tuh nggak usah harus ke bengkel, itu sebenarnya bisa dikerjain di rumah lu sendiri gitu. Jadi langsung aja ke inti pembahasannya tentang tips and trick mengatasi karburator banjir. Oh ya, by the way ini bisa karburator apa aja ya, bisa PE, bisa PWK, bisa PWL, macam-macam karbu standar, dan teman-temannya itu bisa diaplikasiin juga. Jadi yang pertama-tama pengen gue bahas adalah kinerja pelampung dulu nih sama roket. Nah, mana sih roket? Ntar nih tisunya gue ambil dulu. Lah, kok roketnya nggak ada? Oh, ini dia. Nah, jadi ini nih, ini barang kecil cuman penting cuy. Nah, ini tuh barang kecil kayak gini, ini tuh penting banget di karburator. Kinerja dari roket ini adalah itu nutup si saluran dari si ini nih, saluran si bensin ngalir. Jadi fungsinya tuh nutup ginian. Bensinnya itu kan ngalir dari sini. Nah, bensinnya itu nanti turun ke bawah, terus masuknya ke dalam sini nih, ke saluran yang ini gitu. Nah, fungsinya dari pelampung sama si roket gue kelupaan, harusnya tuh sama pelampung, dia biar sepaket gitu ya kan. Jadi itu pertama-tama lu harus paham dulu cuy, fungsi dari pelampung sama roketnya ini nih, roket karburator. Gue nyebutnya roket, gue nggak tahu nama mekanisnya apa, karena bentuknya dia kayak roket jadi gue sebutnya roket. Nah, ini udah kepasang. Jadi itu bensin kan ngalir nih lewat sini nih ya, lewat nipples yang ini, terus dia turun ke saluran bensin yang ini nih cuy tuh. Nah, ketika bensinnya penuh di mangkok karburator, si pelampung naik begini nih, cus. Nah gitu. Ketika si pelampung naik, roketnya itu otomatis nutup si jalur bensinnya cuy. Nih, ini tuh udah ketutup. Kalau kalian nanti ditiup dari sini nih, itu udah nggak bakal ada udara masuk lagi. Hal pertama yang menyebabkan karburator banjir tuh sebenarnya ada di saluran sininya cuy. Nih, di saluran dari bensin ke bawah, dan si pelampung nggak nutup dengan sempurna. Itu dari fungsi tentang pelampung sama ininya nih, roketnya. Itu fungsi dasarnya sih sebenarnya. Terus bisa juga kalau misalkan karburator banjir itu gara-gara ininya nih, si karetnya. Pastiin banget karetnya ini, si karet mangkok karbu itu masih bekerja dengan baik dan masih elastis. Kalau misalkan udah kaku, gue rekomendasiin untuk diganti pakai part kit yang baru. Karena PE setahu gue karet ini nggak bagus-bagus banget cuy, dia cepet kayak keras dan getas gitu. Nah, sebisa mungkin kalau misalkan si karet ini udah getas atau udah nggak elastis kayak gini, itu harus diganti cuy gitu. Pokoknya rajin-rajin ngecek aja deh. Nah, gue pengen masuk ke inti dari pembahasan tentang tips gimana cara nanganin karburator banjir. Gue masuk penyebab-penyebabnya dulu nih. Penyebab karburator banjir itu ada di bensin yang kotor. Itu pertama. Jadi kita nggak tahu nih tangki bensin kita tuh kotornya kayak gimana, ada partikel-partikel apa di sana. Mungkin ada pasir, ada karat yang
jatuh ya kan ke dalam selang bensin, ada kayak gram-gram nggak jelas di dalam tangki bensin gitu, kita kan nggak tahu tuh. Nah, solusi pertama itu yang paling penting adalah pasang filter bensin cuy. Itu wajib banget karena barang murah kecil itu tuh penting sih sebenarnya peranannya untuk supaya bensin nggak banjir. Karena balik lagi cuy, kalau bensinnya banjir itu tuh penyebabnya kotoran kecil, partikel-partikel karat atau pasir itu tuh biasanya suka menyumpel bagian sini nih. Nih di bagian sini itu dia suka nyumpel gitu. Kalau misalkan partikel debu atau kotoran yang kecil-kecil nempel di sini, kan dia si roketnya itu nggak bisa nutup dengan sempurna. Makanya terjadi banjir gitu. Kebanyakan sih di sini. Mau bensinnya Pertamax Turbo, mau bensinnya V-Power, percaya sama gue, kalau misalkan bensin lu kotor, mau sebagus apapun bensinnya itu tetap bakal bisa bikin karburator lu banjir cuy. Gitu. Kemarin aja gue isi V-Power 25.000 banjir karena kotor. Bensin, gue gak tau bensinnya yang kotor atau tangki gue, kemungkinan sih tangkinya yang kotor. Jadi kemungkinan besar tuh tangkinya yang kotor. Nah, pasang filter bensin gitu. Itu solusi pertamanya. Terus kalau misalkan udah kejadian banjir dan bikin motor lu nggak bisa nyala, mogok ya kan. Ya kalau misalkan lu bawa kunci-kunci sih mungkin di jalan bisa dibongkar. Cuman kalau misalkan nggak bisa dibongkar ya udah lu minta tolong temen lu lah, telepon WA, suruh stutin sampai rumah. Karena bensin banjir itu yang ngabisin bensin yang pertama, udah gitu nggak banget lah kalau untuk di jalan raya tuh bensin banjir, nyusahin banget sih asli. Gue kemarin itu nyusahin banget, kayak mau nelfon temen jam 11 malam ya kan, dan ya udah akhirnya gue akalin bisa nyala sih alhamdulillah, walaupun motor gue berbet nggak jelas sampai rumah. Oke, lanjut tentang bersihnya nih, tentang tipsnya. Tips yang pertama adalah kalian ambil tusuk gigi atau cotton bud, atau juga bisa pakai jarum scap. Kalian tuh bakal nusuk-nusuk bagian sininya tuh, tapi pelan-pelan aja, jangan kencang-kencang nusuknya. Jadi di bagian sini tuh kayak bukan dirojok sih, lebih kayak dibersihin pelan-pelan gitu supaya kotoran-kotorannya hilang. Terus kalau misalkan kotorannya masih nggak keluar juga, kalian bisa ngakalin tiup dari sini nih, pasang selang kayak gini. Jadi pasang selang, masukin ke dalam nipplesnya nih, terus kalian tiup cuy. Kemarin pas kasus karburator gue banjir, ketika udara gue tiup dari mulut gue ke sini, itu keluar kayak benang cuy, kayak benang ngegumpel gitu, tapi kecil banget. Terus habis itu kan gue tadangin gini nih karburator gue, terus gue tiup, nah benangnya tuh keluar di sini gue gitu, kayak benangnya kecil banget, tapi itu berpengaruh buat sirkulasi bensin ke karburator cuy. Jadi nggak peduli mau kotorannya sekecil apa, kalau misalkan udah nyangkut di sini, roket lo nggak bisa nutup, ya udah pasti banjir sih. Karena fungsi roket itu nutup supaya kapasitas bensin dalam mangkok karbu tuh nggak berlebihan, kayak gitu cuy. Itu solusi yang kedua. Jadi solusi yang pertama itu kalian tusuk-tusuk pakai tusuk gigi, atau bisa dibersihin juga pakai bensin semprot. Terus solusi yang paling ampuh sih sebenarnya ditiup sih. Soalnya kan kalau misalkan ada kotoran yang di sini nih, itu juga nanti bisa ikut keluar lewat sini gitu, atau dibalik dari sini ke atas gitu cuy. Terus yang ketiga adalah biasa sih roketnya yang udah jebol, yang udah nggak bagus cuy. Jadi roket itu di ujungnya ini itu tuh kayak ada bahan karet gitu. Biasa tuh kalau misalkan bahan karetnya ini udah aus, nah itu menyebabkan banjir juga bisa cuy. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan cara yang kedua itu udah diaplikasiin ke karburator lo, kalau misalkan masih nggak berhasil juga, ya berarti emang roketnya yang perlu diganti pakai partit baru. Kalau misalkan si roketnya udah diganti nih, tapi masih nggak bisa juga, masih banjir juga nih karburator lo, ya itu berarti ada yang salah sama karburator lo cuy.
Jadi ya buang aja karburatornya, ganti yang baru. Soalnya emang kebanyakan kalau karburator banjir itu penyebabnya ada di sini sih. Ada di bensin kotor, terus kotoran menyumbat si saluran roketnya nih, sehingga dia nggak bisa nutup. Jadi itu sih main problemnya gitu loh. Problem utamanya tuh seperti itu. Itu bisa diaplikasiin di mana aja, di karburator PWK, PE dan segala macam, kawan-kawannya tuh bisa semua. Mungkin segitu dulu untuk video tips and trick kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian-kalian nih yang pakai karburator. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe video-video gue. Buat yang baru-baru juga nonton video gue yang lama, karena situ banyak banget kisah gue sama Saritem. Jadi langsung ditonton video-video gue yang lama. Sekali lagi terima kasih banyak. Gue Bani Ramadhani. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.